Halo sahabat Unisbar semua, salam jumpa kembali. Kita bertemu dalam acara podcast. Kita hari ini di podcast Unisbar akan berbincang-bincang kembali tentang perkembangan atau apa saja sekarang aktivitas yang ada di Universitas Sumatera Barat. Di mana kali ini kita kedatangan tamu spesial, salah seorang doktor yang ada di Universitas Sumatera Barat. Beliau juga seorang pengelola program studi khususnya di Fakultas Ekonomi, yang hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Dr. Lili Salvina SEMM. Ya Bu, benar itu Bu? Iya Pak, benar sekali. Gimana Ibu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya? Tetap semangat. Jadi gimana nih Bu, ini udah awal semester, awal-awal tahun semester genap ya Bu ya? Iya. Tentunya yang namanya Ibu sebagai pengelola program studi disibukkan dengan apa ini sekarang nih Bu? Sekarang ini saya sedang mengelola program studi manajemen, di mana kesibukan saat ini di semester genap ini adalah biasalah Pak, kegiatan mahasiswa itu pertamanya awalnya pasti mengurus KRS atau kartu rencana studi, tentu direncanakan awal dari perkuliahan. Jadi itu yang disibukkan. Ada permasalahan-permasalahan kecil, biasalah sistem gitu kan. Ada mahasiswa kita yang tidak tahu gitu. Tetap kita bimbing, kita mengisikan atau kita arahkan gitu. Terus sekarang ini tentang persiapan untuk pengambilan surat pembimbing skripsi. Bimbingan ya Bu? Karena mahasiswa yang angkatan 2019 ini akan mengambil surat pembimbingnya. Jadwalnya itu di bulan Februari ini Pak. Mudah-mudahan clear ya Bu ya? Alhamdulillah sudah oke. Di sela-sela kesibukan Ibu juga berkesempatan hadir di podcast Unisbar ini. Mudah-mudahan Ibu dapat memberikan informasi terkait dengan khususnya program studi manajemen dan juga tentang gimana nih Bu nanti caranya jika ada adik-adik kita dari SMA, SMK atau yang sederajat mau gabung ke prodi manajemen. Jadi gini Bu, Ibu seorang ketua program studi, tentu bukan hal baru lagi ya Bu ya. Ibu sudah cukup lama, di mana kampus kita juga sudah berdiri cukup lama juga, sekarang sudah berbentuk universitas. Tentunya Ibu dengan segala macam pengalaman, artinya program studi ini juga bukan lagi program studi yang baru, tentu mempunyai tujuan arah yang biasanya dituangkan dalam visi dan misi. Kira-kira Ibu, visi misi dari program studi S1 manajemen ini apa ini Ibu? Visi dari program S1 manajemen adalah yaitu menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing di bidang manajemen bisnis pada tahun 2027. Tentu kita mempunyai tujuan-tujuan yang ingin kita capai dengan berbagai macam upaya-upaya kita lakukan, kurikulum terutama sekali sesuai dengan pasar permintaan tenaga kerja. Baru kemarin ini kita 2021 Agustus kita sudah merevisi kurikulum kita, tetapi masih ada kekurangan. Kita sesuaikan lagi dengan permintaan pasar, sesuai dengan saran kebutuhan, arahan dari stakeholder yang ada. Kita revisi lagi di 2022 Agustus. Artinya program studi S1 manajemen tentu terus melakukan evaluasi diri. Tentu nantinya diharapkan lulusan-lulusan kita ini juga sesuai dengan kebutuhan stakeholder, juga diterapkan, disinkronkan antara visi misi dengan kurikulum. Ini menjadi apakah sebuah ciri dari program studi S1 manajemen dibandingkan program studi S1 manajemen yang ada di kampus yang lain. Nanti itu kira-kira yang dikatakan bisnis itu yang khusus di prodi S1 manajemen itu apa Bu? Tertuang dalam mata kuliahkah nanti, atau ada program-program khusus magang yang diikuti, atau apa aja Bu kira-kira bisa Ibu jelaskan itu? Oke, terima kasih Pak. Tentang program studi yang manajemen yang berbasis bisnis, kita itu di bidang manajemen bisnis tentu dilihat dari kurikulum yang kita pakai pada tahun 2021 ini. Kurikulum kita itu kita pakai, kita rentekan dari semester 1 itu sudah ada mulai mata kuliahnya itu berbau bisnis. Contohnya yaitu bahasa Inggris bisnis 1, bahasa Inggris bisnis 2, pengantar bisnis, matematika ekonomi, matematika bisnis,
aspek hukum dalam bisnis, karena aspek hukum dalam bisnis itu menyiapkan mahasiswa kita itu tahu tentang bagaimana hukum-hukum dalam bisnis gitu. Jadi artinya mulai dari awal start mahasiswa ini belajar di bangku kuliah udah diperkenalkan dengan yang katanya bisnis ya Bu ya? Iya, jadi kita bekali dia di awal perkuliahan dan semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu jadwalnya SKS-nya itu padat. Memang disengaja padat. Tujuannya nanti di semester 5, 6, dan 7 itu dia bisa mengaplikasikan apa yang dia dapatkan itu. Dia bisa membuka usaha sendiri atau dia bisa bekerja dengan orang lain. Yang penting dia bisa menghasilkan uang untuk membantu kuliahnya. Ya, artinya mahasiswa kita bekali di awal-awal semester, mungkin semester 1 sampai semester 4 itu kita kenalkan langsung dengan bisnis yang fungsinya nanti agar mahasiswa ini dalam tahap pembelajaran atau tamat kuliah nanti atau sudah semester 5-6 mereka bisa berpikir menciptakan lahan pekerjaan, wirausaha. Tentunya berarti Ibu juga ada mata kuliah kewirausahaan itu Ibu? Pasti Pak, itu kewirausahaan yang dulunya sebelum kita revisi itu kuliahnya itu di semester 6. Sekarang kita percepat. Di semester 3 dia sudah belajar kewirausahaan. Tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak itu tidak kita siapkan tunggu tamat, tapi kita siapkan 2 tahun kuliah dia menciptakan lapangan pekerjaan, walaupun usahanya itu kecil tapi menghasilkan uang atau membantu keluarganya gitu. Jadi memang dipersiapkan. Jadi manajemen bisnis itulah salah satu bentuknya. Artinya program studi S1 manajemen ini tidak menunggu tamat tapi langsung ya Bu ya. Mahasiswa kita bisa langsung praktikum, memulai lapangan usaha yang baru. Jadi itu berbicara manajemen bisnis, kita berbicara di awal. Nah setelah itu Ibu, kira-kira apalagi nih Bu untuk mencapai menjadi program studi yang unggul yang berorientasi bisnis ini, apalagi Bu menu-menu atau mata kuliah yang bisa kita berikan ke peserta didik kita atau mahasiswa kita sehingga mereka tamat itu ini loh yang saya terima dari prodi manajemen itu. Dari semester 1 sampai semester 7 itu yang biasanya mata kuliah itu tidak ada yang praktikum, sekarang kita buatkan praktikum. Tentu ada dipilih-pilih mata kuliahnya, yaitu contohnya itu yang praktikum itu mulai dari bisnis gitu, bahasa Inggris bisnis, tentu ada praktikumnya. Terus pengantar bisnis gitu, tentu ada praktikumnya. Terus aspek hukum dalam bisnis, kewirausahaan ada praktikum. Terus studi kelayakan bisnis ada praktikum. Manajemen operasional itu ada praktikum. Riset operasional juga ada praktikum. Jadi nggak hanya teori aja Bu ya, juga teori, langsung. Banyak ada praktikum, tapi praktikum kita itu kita kasih setelah UTS. Artinya kita siapkan anak-anak kita dengan teori-teori, nanti dari teori dia baru bisa melaksanakan prakteknya gitu. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya nggak hanya teori-teori terus, berarti juga di backup dengan praktikum. Setelah sebelum UTS kita kasih teori, setelah ujian tengah semester kita fokus kepada praktikumnya. Oke, tentunya sekarang dari Kementerian Pendidikan juga sudah menekankan bahwasanya perkuliahan itu di pendidikan di perguruan tinggi berbasis yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Gimana nih Bu bagi program S1 manajemen menjawab tantangan ini Bu? Alhamdulillah tantangan yang diberikan oleh Kemendikbud dan Ristek itu, alhamdulillah mahasiswa program studi manajemen mengambil kesempatan itu dan bersemangat untuk dapat mencoba apa itu MBKM itu sebenarnya. Ternyata dia mencoba, dapat informasi, akhirnya ada mahasiswa kita yang lulus kampus Merdeka Belajar dengan program kampus mengajar, kampus mengajar yang angkatan mahasiswa itu angkatan 2020 IIS Maniar. Jadi sudah lulus satu orang mahasiswa dengan banyak tantangan juga. Seleksinya itu ada 4 kali tahap. Ada tes tertulis dan lisannya. Gitu. Artinya S1 manajemen juga nggak ketinggalan dengan program kementerian ini. Nggak ketinggalan, malah dia sangat bersemangat. Bahkan ada yang mendaftar 2 orang, tapi 2 orang itu yang satu gagal karena tidak lulus. Tapi dia tetap gigih untuk mengikuti program namanya magang yang bersertifikat di luar dari Kemendikbud.
tapi itu juga digaji oleh pihak swasta gitu. Artinya antusias dari mahasiswa kita tuh banyak sekali ya, Bu ya. Iya. Tentunya prodi S1 manajemen ini memfasilitasi untuk itu. Iya, sangat Artinya, memfasilitasi. sangat, Iya. Apalagi didukung oleh rektor kita, sangat mendukung sekali untuk MBKM. Contohnya saja kayak yang kemarin itu mahasiswa kita sangat dibantu oleh rektor magang ke Thailand. Ada dapat magang ke Thailand juga, Bu? Ada Pak, yang dari program studi manajemen ada 1 orang, yang dari Fikes ada 1 orang, terus dari yang kampus Institut Agama Islam juga ada 1 orang. Artinya kampus, dari segi kampus Unisbar pun siap ya, Bu ya. Yang penting siap. kita punya kemauan dari mahasiswa. Mau atau tidak kita usahakan, sudah terbukti. Sudah terbukti yang pertama tadi ada mahasiswa program studi manajemen yang lulus kampus mengajar ya, Bu. Kampus mengajar. Dan juga sudah ada juga ke magang ke Thailand. Nah, itu lamanya berapa hari? Kalau Thailand itu lamanya 40 hari. Itu nanti nilainya akan kita konversi ke mata kuliah sekarang ini. Kebetulan kita ada mata kuliah kita itu magang 4 SKS. Itu juga 40 hari kerja. Berarti mereka ini akan dikonversikan nilainya ya? Iya, akan kita konversikan. Berarti diakui. Itu memang harus diakui gitu. Sudah ada dari Kemendikbud aturan-aturan, kita harus mengakuinya. Atau kayak IIS Maniar itu kan 1 semester tuh Pak. 1 semester, kalau kita di semester 6 ini ada 21 SKS. Sementara aturannya kan 20 SKS. Ternyata setelah kita tanya atau IIS juga nanya sama rekan-rekannya dan dosen pembimbing dari SD dia magang itu, katanya di UNAN atau di UNP ada 23 SKS diakui, 23 SKS itu selama 1 semester itu gitu. Oke. Artinya buat mahasiswa yang sudah berkuliah dan calon-calon mahasiswa jangan ragu, apalagi sekarang digadang-gadangkan dengan program MBKM Merdeka Belajar. Unisbar pun di salah satunya di prodi manajemen udah menjalankan ya, Bu. Sudah termasuk juga kita juga mempunyai berbasis bisnis prodi kita. Artinya nanti kira-kira untuk mencapai target mahasiswa kita ini mampu dalam bisnis, apalagi nih Bu yang akan diberikan dari segi kurikulum, mata kuliah atau fasilitas lainnya. Itu kan kita baru berbicara dari semester 1 sampai 4, 5, 6, 7-nya mereka itu belajar apa. Oke, terima kasih Pak. Untuk semester selanjutnya 5 sampai 7 itu kita mempersiapkan mahasiswa kita itu yaitu manajemen pemasaran global, di mana pemasaran global sekarang ini sangat mendunia. Mahasiswa kita dibekali tentang bagaimana kita memasarkan barang-barang produk-produk kita itu secara global. Terus kita ada namanya studi kelayakan bisnis. Bagaimana studi kelayakan bisnis itu calon pengusaha atau nanti kita sebagai pengusaha itu layak atau tidak kita membuka usaha yang di pasaran ini gimana permintaannya. Jadi mahasiswa kita diajarkan tentang berbagai hal tentang bisnis gitu. Jadi bagaimana ini Bu tentang tantangan Ibu sekarang e-commerce kayak Tokopedia, Shopee, menjawab tantangan ini mungkin itu menjadi salah satu materi yang bisa diajarkan di prodi manajemen atau bagaimana Ibu? Kalau masalah yang tentang IT lah ya Pak ya. Mahasiswa kita sekarang ini mahasiswanya istilah orang sekarang udah gercep. Banyak mahasiswa kita itu di manajemen itu sudah menjadi admin dari masing-masing e-commerce ini. Iya, banyak yang jadi admin. Artinya mulai membuka usaha yang artinya biasanya mindset orang buka usaha itu butuh modal besar. Sekarang udah difasilitasi dengan e-commerce seperti platform Shopee, Tokopedia. Itu banyak sekali ya Bu ya. Bahkan nggak hanya media itu, media WhatsApp juga sudah ada ya Bu. Iya. Jadi sudah mahasiswa kita itu sudah lebih gercep dia duluan. Bahkan dia waktu presentasi mata kuliah sama saya itu dia sudah beberapa pindah admin dengan omset atau gajinya itu 5 juta minimal. Cukup menjanjikan ya? Iya, jadi admin aja gitu. Jadi apapun lah itu tidak terlepas dengan teori-teori yang belajar di manajemen ya Bu? Iya, tentu mahasiswa itu mengatakan berkat dia kuliah di sini, saya tidak malu kuliah di daerah, tetapi yang penting saya ilmunya katanya. Yang penting kita berani mencoba.
Jadi kira-kira apa lagi nih Bu? Mata kuliah udah cukup bagus, kurikulum sudah bagus, juga menggabungkan antara teori dan praktek. Untuk mengasah ketajaman di dunia kerja, kira-kira program apa nih Bu yang diberikan? Atau kita kenal dengan mahasiswa tuh ada yang di beberapa kampus, ada yang KKN, ada yang magang. Kalau di manajemennya Unisbar nih apa nih Bu programnya? Oke. Kalau kita untuk mempertajam keahlian mahasiswa kita itu ada magang yang selama 40 hari kerja. Itu kita berikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih instansi pemerintah, BUMN, BUMD, atau perusahaan atau industri-industri yang bisa menerima dia. Kita berikan kebebasan. Dengan kita berikan kebebasan berarti dia bebas juga untuk berekspresi, mengeluarkan apa-apa kreativitas yang dia miliki. Ya, artinya jika prodi manajemen memberikan kebebasan mahasiswa dalam memilih tempat magang, tentunya prodi sudah bekerja sama ya Bu ya? Oh iya, iya, itu prodi sudah banyak bekerja sama, baik itu instansi pemerintah, BUMN, BUMD, swasta dan industri lain gitu. Ada banyak mahasiswa kita yang ada di desa-desa atau di nagari juga, kita sudah bekerja sama. Itu lebih dari 150-an gitu. Kerjasama, jumlah kerjasamanya. Iya. Okay. Ya itu kan untuk tempat mahasiswa kita magang. Tentu diberikan kebebasan dengan kita sudah fasilitasi dengan kerjasama dengan instansi-instansi maupun perusahaan BUMN, BUMD. Iya. Ada nggak program khusus dari manajemen jika mau bergabung program kerjasama apa ini Bu? Karena saya dengar beritanya dari sosial media, Unisbar sudah ada yang namanya program 50% dibiayai oleh Yayasan Pendidikan Sumatera Barat dan juga 50% lagi ditanggung oleh pribadi ataupun instansi. Apakah program manajemen juga ikut dalam program ini? Program untuk tahun 2023 ini tetap program studi manajemen sama kayak kemarin. Kita tetap juga programnya itu dibantu oleh yayasan, 50% dari yayasan. Terus artinya kontribusi dari rektor, perhatian dari rektor, sebenarnya rektor Unisbar terhadap masyarakat Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman itu sangat tinggi sekali. Artinya beliau tahu bahwa dia putra putri dari daerah sendiri ingin mencerdaskan rakyatnya atau masyarakatnya untuk lebih berkualitas lagi. Artinya dia membangun masyarakat itu berkarakter gitu Pak. Jadi kalau untuk mendapatkan itu nggak hanya di Kabupaten dan Kota Pariaman saja tentunya Bu. Kalau bagaimana dengan kabupaten atau kota daerah lain, apakah bisa Ibu? Apa persyaratan khusus kira-kira yang bisa yang bisa dipersiapkan oleh calon mahasiswa nantinya ingin bergabung di program studi S1 manajemen tapi melalui program yang tadi Bu? Gimana ya? Iya, oke Pak, tadi takut lupa, tadi ada terlewatkan gitu ya. Kita bukan saja kota dan kabupaten Padang Pariaman, tetapi ada juga kerjasama kita di Kepulauan Mentawai gitu Pak. Baik itu di instansi pemerintahan, kita juga melakukan kerjasama membantu 50% dari biaya kuliah. Jadi sudah sampai ke daerah Kepulauan Mentawai ya? Iya, alhamdulillah sudah Pak. Itu baik program studi manajemen, hukum, mudah-mudahan besok ini ada akuntansi. Tahun ini juga tahun 2023 juga udah Bu? Sudah. Udah ya? Oke, tentu banyak sekali peluang-peluang ya Bu ya. Iya. Bagaimana dengan, itu kan tadi kan program yang memang dilahirkan oleh Unisbar sendiri untuk membantu masyarakat untuk melanjutkan studinya ke pendidikan tinggi dengan program 50%. Gimana dengan program dari kementerian ini Bu? Itu yang sering sangat antusias oleh calon mahasiswa ya, apalagi yang baru tamat di bangku SMA, sekolah menengah. Itu program KIP kuliah, apakah program studi S1 manajemen Ibu ikut dalam program KIP kuliah atau bagaimana Ibu? Alhamdulillah program studi manajemen baik itu manajemen atau akuntansi itu tetap kami dapat dari pemerintah, dari LLDT juga dapat kuotanya. Alhamdulillah anak-anak kami yang KIP itu berprestasi, tetap dapat, kemarin ini dapat 15 orang ya Pak. Tapi dari secara keseluruhan ada 45 orang gitu. Banyak artinya sekali, ya
Tetapi pelamarnya kan pendaftarannya banyak Pak. Iya. 198 ya kalau tidak salah. Lebih Bu. Tapi kuota kita terbatas, ditentukan oleh LIDIKTI gitu. Artinya orang tidak memandang sebelah mata untuk Unisbar. Dia sudah melihat kakak-kakak senior atau alumni dari Unisbar itu sudah menguasai kabupaten kota Pariaman yang menjadi pejabat-pejabat tinggi daerah gitu. Serta lulusan dari Unisbar gitu. Artinya KIP kuliah juga ada di program studi manajemen. Ada ya. Selanjutnya nih Bu, kita mulai bahas tentang kedepannya nih Bu. Kedepannya kira-kira gimana lagi nih Bu program studi manajemen ini Ibu arahkan atau Ibu kendarai untuk yang lebih maju dalam menjawab tantangan di era yang penuh dengan teknologi, tantangan Ibu yang serasa cukup sulit atau yang akan Ibu capai, atau ada clue-clue atau kendala-kendala yang Ibu rasakan, bisa Ibu jelaskan nggak kira-kira? Bagilah sharing kepada kami, mana tahu ada sedikit bocoran apa target-target Ibu ke depannya. Oke, tantangan dalam apapun dunia usaha pasti ada gitu. Ada naik dan ada turun gitu. Untuk prodi manajemen besar kecilnya itu tergantung kepada kita yang menjalankannya. Kalau kita bersemangat untuk menjalankannya dengan program kurikulum kita yang bagus, tentu saya sangat pede untuk jumlah mahasiswa saya akan lebih banyak. Terus lulusannya nanti berkualitas dan tidak ragu lagi mahasiswa untuk kuliah di sini lagi, karena kita sudah mempersiapkan berbagai macam cara atau trik-trik untuk meningkatkan kualitasnya gitu. Sebenarnya nggak ada tantangan sangat besar itu, yang penting kreativitas kita iya. Oke Bu, terakhir nih Bu, pertanyaan dari kami ini lebih ke ajakan. Mungkin Ibu bisa sampaikan kepada penonton kita untuk bergabung di Unisbar dan kenapa harus bergabung di prodi manajemen, silahkan Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak. Oke, untuk masyarakat kota Kabupaten Padang Pariaman atau Kota Pariaman atau Sumatera Barat atau di luar Sumatera Barat, ayo bergabung di Universitas Sumatera Barat, di mana program studi manajemen lulusannya itu banyak, lapangan pekerjaannya tidak terbatas, bahkan di mana saja dia diterima, baik itu instansi pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, atau industri-industri lain. Dan Anda diciptakan untuk berwirausaha, menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan takut untuk program studi manajemen, kita menciptakan program studi manajemen lulusannya itu adalah pekerja keras yang kreatif, pekerja keras yang tangguh, pekerja keras yang tulus. Oke, terima kasih Ibu Dr. Lili Safina atas kesempatannya bergabung di podcast Unisbar. Di sela-sela kesibukan dalam mengelola program studi, mudah-mudahan apa yang Ibu laksanakan lancar dan dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan visi misi program studi S1 Manajemen. Oke, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Baiklah sahabat Unisbar, kita sudah berbincang-bincang dengan narasumber kita, Ibu Dr. Lili Safina SEMM. Beliau merupakan ketua program studi S1 Manajemen yang sudah memberi banyak informasi kepada kita, dan mudah-mudahan bagi sahabat Unisbar dapat menjadi tambahan referensi mengenai program S1 Manajemen Universitas Sumatera Barat, menjadi unggulan dan menjadi pilihan utama terutamanya bagi calon-calon mahasiswa baru kami dalam memilih melanjutkan program studinya ke pendidikan tinggi. Baiklah sahabat Unisbar semua, sekian yang dapat kita bahas hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam program podcast Unisbar. Sampai jumpa, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.